Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) berada di ambang perpecahan sejarah yang dapat mengubah peta kekuatan sepak bola global. Gerakan protes yang dipimpin oleh raksasa Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan, bersama dengan Indonesia, Australia, dan lebih dari 35 negara anggota AFC lainnya, mendesak dilakukannya reformasi radikal, yakni membagi AFC menjadi dua konfederasi yang terpisah. Pemicu utama gejolak ini adalah kemuakan yang memuncak terhadap dominasi berlebihan dan monopoli keputusan oleh negara-negara Asia Barat, khususnya Qatar dan Arab Saudi, yang dinilai telah merusak prinsip keadilan atau fair play dan kesetaraan di benua Asia. Mengapa Asia Timur mengamuk? Kronologi krisis kepercayaan. Ketidakpuasan terhadap AFC telah berlangsung lama, namun memuncak setelah serangkaian keputusan yang dinilai sangat menguntungkan segelintir negara Asia Barat. Monopoli tuan rumah dan sponsor. Jepang dan Korea Selatan, dua negara yang secara konsisten menjadi kekuatan terbesar di Asia dalam hal prestasi, investasi, dan infrastruktur, merasa suara mereka diabaikan. Laporan dari media Irak yang mengutip video tersebut menyebutkan adanya niat resmi dari kedua negara untuk menarik diri dari AFC. Alasan utamanya adalah monopoli turnamen besar. Qatar dan Arab Saudi ditayangkan secara efektif memonopoli hak tuan rumah untuk turnamen-turnamen besar di masa mendatang, termasuk Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia 2 kali dan Piala Dunia FIFA dalam 14 tahun terakhir. Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034. Penguasaan arbitrase dan komite. Kedua negara tersebut dinilai telah mengendalikan kemampuan dan keputusan Komite Arbitrase AFC, serta memonopoli posisi-posisi penting dalam kepengurusan konfederasi. Penguasaan sponsor. Semua turnamen dan sponsor di masa mendatang telah dipesan oleh Arab Saudi dan Qatar, sehingga negara-negara lain sulit mendapat bagian yang adil dari kue finansial. Keputusan kontroversial yang merugikan. Keputusan AFC di level pertandingan juga menjadi amunisi utama protes yang semakin menguatkan stigma bahwa AFC kini lebih pantas disebut Konfederasi Sepak Bola Arab daripada Konfederasi Sepak Bola Asia. Pindah kandang Iran. Kasus transfer laga Iran melawan Qatar pada Oktober 2024 dari Iran ke tempat netral dengan dalih keamanan meskipun kondisi dinilai aman-aman saja. Gol hantu Qatar versus India. Keputusan wasit yang mengesahkan gol kontroversial Qatar ke gawang India, padahal bola dinilai sudah keluar garis, menimbulkan skandal besar. Penderitaan Indonesia. Indonesia sebagai salah satu korban di babak kualifikasi sering merasa dirugikan mulai dari isu tuan rumah, jadwal pertandingan yang tidak ideal, hingga keputusan wasit yang kompleks. Tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal 5 dari 6 peserta grup berasal dari Timur Tengah, dinilai sangat timpang dan menguntungkan. Pembagian konfederasi sebagai respons terhadap krisis keadilan ini, muncul wacana untuk membagi AFC menjadi dua konfederasi terpisah. A. Konsep AFC Timur dan AFC Barat. Ide ini mengadopsi model yang sudah diterapkan di benua Amerika, yaitu CONMEBOL Amerika Selatan, CONCACAF Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Konsep pemisahan di Asia didasarkan pada dua alasan utama. Geografis yang luas, wilayah Asia terlalu luas membentang dari Jazirah Arab hingga Samudra Pasifik, sehingga perbedaan kepentingan dan tantangan logistik sangat besar. Kesenjangan kepentingan, perbedaan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik antara Asia Barat dan Asia Timur atau Tenggara atau Oseania sudah terlalu mencolok untuk disatukan dalam satu payung. Model ini sebenarnya sudah diterapkan di level klub melalui AFC Champions League Elite yang memisahkan babak awal antara wilayah timur dan barat yang terbukti berjalan lebih rapi dan adil. B. Koalisi anti-dominasi. Gerakan protes ini tidak hanya melibatkan negara-negara Asia Timur tetapi juga melibatkan negara-negara lain yang merasa dirugikan. Kelompok negara, wilayah atau status, pimpinan protes, Jepang dan Korea Selatan, Asia Timur. Australia, Asia Tenggara, Indonesia, Asia Tenggara, Tiongkok dan Uzbekistan, Asia Tengah, Asia Barat, korban, Irak, Oman, Uni Emirat Arab. Menurut laporan, lebih dari 35 negara di luar Asia Barat telah menyuarakan dukungan terbuka untuk ide pembagian konfederasi baru ini. Indonesia sendiri dikabarkan sedang berkoordinasi dengan Federasi Oman dan menunggu dukungan Federasi Irak. Tantangan dan peran FIFA. Meskipun protes sudah sangat kuat, realisasi AFC tidaklah mudah. A. Kerumitan izin FIFA.
Langkah untuk memisahkan sebuah konfederasi membutuhkan izin dan persetujuan resmi dari FIFA. FIFA cenderung enggan menyetujui perpecahan besar karena memaksakannya sangat luas, terutama yang membahas ekonomi, pembagian hak siar, sponsor, dan sumber pendapatan lainnya. Jatah Piala Dunia. Penataan ulang alokasi tiket Piala Dunia untuk masing-masing konfederasi baru. Stabilitas. Potensi kekacauan struktural dan administratif. Namun pengamat sepak bola senior Bung Kesit menyatakan, jika tekanan dari publik dan lebih dari 30 negara anggota terus membesar, FIFA tidak punya pilihan selain membuka telinga dan melakukan peninjauan serius terhadap keluhan ketidakadilan ini. B. Dampak jika terjadi pemisahan. Jika perpecahan menjadi AFC Timur dan AFC Barat benar-benar terjadi, dampaknya bagi Indonesia akan signifikan. Jalur kualifikasi lebih adil. Indonesia akan bersaing dalam grup kualifikasi yang lebih homogen secara geografis, menghadapi tim-tim Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania atau Australia, sehingga meminimalisir faktor wasit dan tuan rumah yang timpang dari Asia Barat. Fokus pada kualitas untuk mengatasi kecurangan dan tekanan di masa depan. Fokus utama timnas Indonesia haruslah pada peningkatan kualitas agar bisa membalasnya di lapangan, bukan dengan drama organisasi. Isu pemecatan Patrick Kluivert hanya sebagian kecil dari gempa yang sedang mengguncang sepak bola Asia. Krisis kepercayaan terhadap AFC kini telah menyentuh titik didih. Dengan Jepang dan Korea Selatan secara terbuka mempertimbangkan untuk angkat kaki, PSSI dan negara-negara lain kini berada dalam momentum sejarah untuk mendesak reformasi terbesar yang pernah terjadi di benua Asia. Tekad kuat untuk meloloskan Garuda ke Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030 harus menjadi tujuan utama, dibarengi dengan keberanian dalam memperjuangkan keadilan di tingkat organisasi.